Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 kelas 4 muatan IPS dengan materi melestarikan sumber daya alam. Teman-teman tahu tidak? Indonesia memiliki beberapa hewan langka. Dan hewan ini sudah dilindungi oleh negara. Contohnya seperti burung cendrawasih, orang utan, komodo, harimau Sumatera, badak Jawa, dan penyu biru. Dan masih banyak tentunya yang lainnya ya. Kali ini kita akan membahas badak Jawa. Badak Jawa atau juga disebut badak bercula satu merupakan salah satu hewan langka di dunia yang hanya dapat kita temui di Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa memiliki warna tubuh abu-abu gelap hingga hitam serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Bagian atas bibir berbentuk runcing yang berfungsi untuk mengambil daun dan ranting. Status badak Jawa dilindungi sejak tahun 1931. Populasi badak Jawa terancam punah karena perburuan liar dan juga populasi badak Jawa yang sedikit akibat pembukaannya hutan untuk pertanian dan penebangan kayu liar bermunculan di sekitar kawasan lindung habitat badak Jawa. Untuk itu kita harus melestarikannya. Karena badak Jawa ini dilindungi, maka kita harus melestarikannya dengan mengikuti peraturan tentang larangan perburuan liar dan tidak melakukan penebangan kayu liar agar habitatnya tetap terjaga. Kemudian burung cendrawasih. Apa yang kalian pikirkan kalau melihat burung cendrawasih? Ya betul, burungnya sangat indah. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih ini termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Wah, artinya bagus sekali ya. Sama dengan bagusnya burung tersebut. Burung cendrawasih ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Nah, caranya untuk melestarikan burung cendrawasih adalah 1. Tidak memperjualbelikannya, 2. Tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, 3. Tidak merusak habitat aslinya di hutan. Karakteristik tempat hidup hewan sesuai cirinya. Di dunia ini banyak sekali macam hewan-hewan. Tentunya masing-masing mempunyai karakteristik hidup sesuai dengan ciri-ciri yang hewan tersebut miliki. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Hewan juga diciptakan dengan bentuk dan karakteristik berbeda. Begitu pula dengan tempat hidupnya. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hewan yang lain. Dan ciri-ciri tersebut dapat berupa kemampuan beradaptasi dan melindungi diri. Contoh ciri-ciri hewan dan karakteristik tempat hidupnya yang pertama adalah ini hewan apa ya namanya? Ya, ikan. Ciri-ciri pada ikan yaitu bersisik, memiliki sirip, bernapas dengan insang. Karakteristik tempat hidupnya di daerah perairan, memiliki habitat hewan kecil lain untuk dijadikan makanannya. Hewan yang kedua adalah kambing. Kambing memiliki ciri berbulu halus, bertanduk,
berkaki 4, dan memakan rumput. Karakteristik tempat hidupnya yaitu daratan yang memiliki padang rumput dan beriklim tropis. Yang ketiga, burung. Burung ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki bulu, bersayap, berkaki 2, dan memiliki paruh. Karakteristik tempat hidup burung yaitu daratan. Dan burung lebih sering terbang, menghabiskan waktunya di udara. Yang keempat yaitu gajah. Gajah memiliki ciri-ciri memiliki belalai dan gading, berkulit tebal, berkaki 4, memakan dedaunan. Karakteristik tempat hidup gajah yaitu dataran hutan tropis. Kemudian setelah kita tahu karakteristik tempat hidup hewan, kita juga harus tahu ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Yang pertama adalah ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya di dataran rendah. Yang kedua adalah bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dapat dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang ketiga adalah si cantik kelinci. Lucu sekali ya. Kelinci hidup di darat. Kelinci memiliki kaki belakang lebih kuat sehingga membantunya untuk melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya ada ikan. Ikan itu hidup di air, dan ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan sebagai peliharaan. Sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya kita mengerjakan tugas di rumah, yaitu kerjakan tugas dalam tabel di buku paket 4C halaman 66 dari nomor 1 sampai nomor 3 saja. Kemudian tulis 2 jenis hewan dengan ciri dan pemanfaatannya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.